dan pelayanan kebaktian Ekumene Gloria. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kondisi teman-teman semuanya tetap baik dan apapun yang menjadi kondisi kita tidak akan mengurangi semangat dan sukacita kita ketika hendak belajar mengenai firman Tuhan. Dan saya harap kita tetap berada dalam lindungan tangan Tuhan dan kasih karunia Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Allah Tritunggal. Kira-kira apa itu Allah Tritunggal? Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau begitu, Kristen menyembah 3 Allah. Semua kebingungan-kebingungan ini akan kita bahas bersama-sama dengan pembicara kita, yaitu G.I. Andre Tunggal. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, full-timer dalam sebuah gereja, dan mengambil tugas pastoral. Di sela-sela senggang waktu beliau menyempatkan untuk membuat konten video pembahasan mengenai firman Tuhan, pembinaan iman Kristen, dan pembelaan terhadap iman kekristenan. Nah, karena itu, jika teman-teman semuanya penasaran untuk menonton video daripada pembicara kita, boleh mampir ke channel YouTube pembicara kita, dan linknya tertera di description box. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai tema kita saat ini, ada baiknya jika kita mempersiapkan hati kita bernyanyi tentang kita masing-masing. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hatiku boleh tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah ku mau, Kau menjaga hatiku sampai kehidupan memancar senantiasa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre dan saya adalah pemilik dari channel atas nama diri saya sendiri, Andre Tunggal, di YouTube. Dan saya mungkin tadi sudah dikenalkan, saya banyak membahas isu-isu tentang apologetika, yaitu salah satu cabang ilmu teologi yang membahas bagaimana iman Kristen memposisikan dirinya terhadap serangan dari berbagai macam pandangan atau worldview, yang sesederhananya kita bilang pembelaan iman Kristen, begitu. Nah, saya banyak melakukan apologetika terhadap isu-isu serangan dari filosofi Islam atau filosofi dari ateisme atau agnosticism, dan itu adalah bentuk dari pelayanan saya. Selain itu, saya juga banyak melakukan, selain apologetika, saya juga membahas isu-isu yaitu tentang iman Kristen sendiri, pembinaan iman, dan juga tentang bagaimana menunjukkan isu-isu kekristenan dari sudut pandang Alkitab, ya, misalnya perpuluhan atau misalnya 666 antikristus dan sebagainya,
Itu semua ada di channel saya. Mungkin teman-teman kalau berkenan bisa kunjungi kapan-kapan. Dan kali ini saya diminta untuk membicarakan tentang satu isu, yaitu isu Allah Tritunggal. Ini sebenarnya adalah isu yang tidak hanya bisa dibahas dalam 25 menit. Saya cuma dikasih waktu 25 menit dari panitia dan saya sebenarnya memikirkannya. Cuman saya merasa bahwa oke, saya akan berusaha menyampaikan sesimpel mungkin. Dan saya harap teman-teman bisa mencoba menerimanya dan mencoba untuk memikirkannya. Karena sebenarnya isu ini pun saya belum bahas secara lengkap di YouTube saya. Saya hanya bahas dengan hubungannya dengan serangan dari kaum Islam yang mendiskreditkan ajaran Trinitas. Dan hari ini kita akan coba sama-sama untuk mempelajarinya. So, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kami rindu Tuhan, biarlah di waktu yang singkat ini kami boleh sama-sama belajar dan kami belajar mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mengenal Engkau di dalam keunikan-Mu sebagai Allah yang Trinitas, tapi juga Allah yang Esa. Doa kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita akan mulai dengan sebuah nama, yaitu Isa Al-Masih, ya. Menurut teman-teman, siapakah Isa Al-Masih itu? Apakah Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah pribadi yang sama? Di dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai 18, seorang muda datang kepada Yesus lalu mengatakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saya pikir mungkin sebagian teman-teman sudah pernah tahu ayat ini. Pertanyaan kita adalah, tahukah teman-teman ada satu surah di dalam Quran, surah 1936 mengatakan, Jesus said, atau Isa Al-Masih said, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, jadi sembahlah Dia. Itu adalah jalan yang lurus. By the way, Islam seringkali menyebut dirinya sebagai jalan lurus, ya. Dan perkataan Yesus dalam bagian ini adalah Yesus menunjuk kepada Allah sebagai Tuhan dan Tuhanmu, ya, Tuhan dari Isa sendiri dan Tuhanmu, kata Isa Al-Masih dalam surah ini. Dan itu adalah jalan yang lurus. Dan bukankah ini adalah satu ayat yang mirip sekali dengan ayat yang tadi, ya? Ayat yang tadi mengatakan bahwa seorang datang pada Yesus, lalu Yesus bilang, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik selain Allah." Mungkin begitu. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, di situ pun Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya dan Yesus atau anak yang mereka utus, ya. Dari perkataan ini, maka semuanya ini menunjuk kepada pribadi yang sepertinya sama, bukan? Ya, sepertinya Yesus dan Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang sama. Dan itulah yang setidak-tidaknya menjadi argumentasi dari seorang mantan pendeta yang mengaku mantan pendeta yang namanya adalah Agustinus Kainama. Lalu kemudian dia bersyahadat, lalu kemudian dia menjadi Ustadz Ahmad Kainama. Dia mengatakan, "Karena cinta Yesus aku bersyahadat." Teman-teman, apa yang saya tunjukkan kepada teman-teman ini adalah argumentasi yang sering kali dikemukakan oleh kaum muslim kepada kita. Siapa itu Yesus Kristus? Oh, Yesus Kristus itu hanya manusia biasa. Kenapa? Karena dia adalah utusan Allah. Alkitab pun mengatakan, ya, seperti tadi ayat-ayat tadi, salah satunya Yohanes 17 ayat 3 yang saya barusan bahas, adalah argumentasi yang ingin meruntuhkan ketuhanan Yesus. Mereka berargumentasi Yesus adalah manusia biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu satu. Tuhan itu cuman satu. La ilaha illallah. Ya kan? Itu adalah syahadatnya mereka. Dan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita kebablasan mengatakan bahwa ya, semua Tuhan sama saja. Tuhan itu cuman satu. Dan kita pun mengatakan Tuhan itu satu. Satunya yang mana? Oh ya, semuanya sama. Nah, kalau kita konsisten mengatakan semua sama, maka kita harus mengakui kebenaran dari agama Islam yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dalam Quran mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Syiriklah orang yang mempersekutukan
Allah dengan yang lain. Dan sebenarnya ayat itu ingin mengatakan kepada kita fenomena bagaimana orang Muslim yang melihat orang Kristen menyekutukan Allah dengan Yesus, dan sebagian dari mereka mengira disekutukan dengan Maryam, gitu. Nah, saudara-saudara, teman-teman, buka mata lebar-lebar dan sadarilah bahwa sesungguhnya ada sebuah pertentangan di dalam filsafat agama-agama atau ajaran dari agama-agama. Saya setuju bahwa agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, pada dasarnya. Tetapi, hanya karena sebagian agama mengajarkan kebaikan, tidak berarti bahwa semua agama itu benar. Saya ulang, hanya karena agama mengajarkan kebaikan, tidak berarti agama itu benar. Kenapa? Karena jelas, di dalam agama, misalnya saja dalam contoh ini, agama Islam mengatakan yang jelas, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan kekristenan mempertuhankan Yesus. Yesus adalah Tuhan, itu adalah inti dari kekristenan. Dan bagi Muslim atau orang Islam, itu tidak diterima. Sehingga kita tidak bisa dengan sembarangan mengatakan semua agama sama saja. Kita tidak bisa sembarangan mengatakan bahwa semua agama itu ajarannya sama. Tidak bisa. Dengan cara demikian justru kita sementara menjelekkan ajaran agama tersebut. To be honest. Jadi, teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk melihat keunikan agama Kristen. Dan keunikannya itu ada di dalam satu ajaran, yaitu Tritunggal atau Trinitas. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang mungkin bingung ya, loh, wah ini kayaknya informasi baru buat gua gitu ya, atau ini informasi sesuatu yang saya belum pernah dengar. Teman-teman boleh sekali lagi jalan-jalan di channel saya karena saya banyak membahas soal yang begituan. Kita akan bahas soal Trinitas atau Tritunggal. Kata Tritunggal itu dalam bahasa Inggrisnya adalah Trinity, atau itu adalah singkatan dari Tri Unity. Nah, kata ini pertama kali dikemukakan oleh seorang tulisan dari seorang bapak gereja dalam tulisannya Against Praxis. Ya, tulisan ini mungkin bikin teman-teman langsung pusing. Ya, sesederhana tulisan ini mengatakan Trinity, the three are the Father, Son, and the Spirit. There are three, however, not in condition but in degree, not in being but in form, not in power but in kind of one being. Nah, mungkin teman-teman udah pusing aja lihatnya. Oke, kita simpan aja dulu. Kita bertanya dulu, apa sih Tritunggal di dalam pemikiran kita atau Trinitas dalam pemikiran kita? Apakah Tuhan itu tiga atau satu? Ya. Sebelumnya saya ingin ajak teman-teman untuk melihat gambar ini. Menurut teman-teman, yang manakah yang lebih tepat menggambarkan Allah di dalam doktrin atau teologi Kristen? Yang kiri atau yang kanan? Kalau yang kiri, teman-teman perhatikan, itu seperti satu pribadi tapi tiga wajah. Satu pribadi tiga wajah itu berarti orangnya ada satu tapi tiga peran. Allah itu satu, Tuhan itu satu, tetapi ada tiga peran, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan yang sebelah kanan itu jelas-jelas ada tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tiga. Nah, yang manakah yang paling tepat? Di dalam pemikiran kita, saya tebak, di dalam pemikiran kita mengakui dan setuju Allah itu satu. Dan kita melihat di gambar kiri itu aneh, gambar kanan itu lebih familiar. Tetapi dalam logika kita, ya satu yang dalam pikiran kita itu adalah seperti yang sebelah kiri. Bener nggak? Ibarat seperti sebuah contoh ilustrasi, ada seorang, misalnya Pak Joni mempunyai tiga peran di rumah sebagai bapak, di RT sebagai ketua RT, Pak RT, dan di gereja sebagai jemaat. Jadi Pak Joninya satu, perannya tiga. Dan bukankah ini adalah sesuatu yang mungkin paling bisa kita terima di dalam nalar kita? Mengerti Allah Trinitas itu kayak begini. Saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara, bagaimana kita mengerti Allah Trinitas. Ada seorang bernama Loren Butner. Dia mengatakan bahwa memahami Allah Tritunggal itu seperti melihat matahari dengan mata telanjang pada siang terik. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Kita melihat sesuatu yang nyata, tetapi karena silaunya, karena mulianya, karena tidak mampu kita kita tahan dengan mata kita, makanya seperti melihat matahari yang silau.
Memahami Allah karena Allah itu begitu tinggi, begitu mulia, begitu kompleks, sedangkan kita ini manusia begitu terbatas. Kita tidak mampu memahami Allah Tritunggal itu dengan sebenar-benarnya. Sulit bagi kita. Sehingga bagian kita adalah kita memahami apa yang bisa kita mengerti. Sebelum kita memahami Allah Tritunggal, saya ingin mengajak kita untuk melihat dua istilah ini, hakikat dan pribadi. Saya harap teman-teman masih sama-sama dengan saya, ya. Hakikat itu dan pribadi, bagaimana cara kita membedakannya? Dimulai dengan sebuah pertanyaan misalnya, what are you? Kalau kita ditanyakan what are you, maka jawabannya adalah you're human. Ya kan? Artinya ini hakikat, saya adalah manusia. Apa sih kamu itu? Saya adalah manusia. Tetapi ketika ditanyakan who are you, maka jawabannya adalah you're a person. Siapa kamu? Saya, misalnya Andre. Itu adalah person. Jadi ada hakikat dan ada pribadi. Pribadi saya adalah Andre, hakikat saya adalah manusia biasa. Itu perbedaan antara hakikat dan pribadi. Nah, manusia itu mempunyai satu hakikat, satu pribadi. Manusia itu, saya ulang, punya satu hakikat, satu pribadi. Tetapi, makanya ini, perbedaan antara Tuhan dengan kita adalah Tuhan itu punya satu hakikat, tetapi tiga pribadi. Maksudnya apa satu hakikat tiga pribadi? Satu hakikat tiga pribadi artinya adalah dia adalah Allah, Tuhan, secara hakikat seperti saya adalah manusia, tetapi pribadinya itu ada tiga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga hitungan satu tetapi tiga ini adalah sesuatu yang sekali lagi tidak berkontradiksi. Keberatan dari kita yang pertama sebenarnya adalah Allah itu satu. Pikiran kita satu itu apa? Satu hakikat, satu pribadi. Tetapi Allah Tritunggal adalah Allah yang satu hakikat, tiga pribadi. Satu hakikat sebagai Tuhan, dan tiga pribadi sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini adalah sesuatu yang tidak berkontradiksi. Saya berikan contoh paling sederhana. Tangan saya. Di dalam tangan saya, ini berapa tangan? Satu tangan. Tetapi kalau saya katakan di dalam tangan saya ada 5. Bisa atau tidak? 5 apa? 5 jari. 5 jari, satu tangan. 5 sama dengan 1. Secara hukum matematika, tidak boleh sama. 5 tidak sama dengan 1. 5 sama dengan 5, 1 sama dengan 1. Tetapi ini kategorinya berbeda. Ada 5 jari dan 1 tangan. Sama halnya dengan Allah, 1 sama dengan 3, secara hukum logika, tidak kontradiktif. Kenapa? Karena ada satu hakikat dan 3 pribadi. Saya berharap teman-teman bisa ikutin, karena ini filosofis banget. Tetapi saya ingin tunjukkan secara biblikal. Ada satu peristiwa penting di mana Yesus itu dibaptis. Dan ketika dia dibaptis, firman Tuhan mengatakan Yesus melihat Roh Allah turun seperti burung merpati. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dalam scene ini, dalam peristiwa ini, kita bisa melihat ada 3 pribadi. Bapa yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, Putra yang dibaptis, dan Roh Kudus yang turun. Sehingga begini, ini adalah bagaimana Alkitab menunjukkan kepada kita ada 3 pribadi berbeda. Bukan satu pribadi, 3 peran. Tetapi ada 3 pribadi yang berdiri masing-masing secara independen. Kalau misalnya dalam pemikiran orang seperti Pak Joni tadi, satu pribadi, 3 peran, bagaimana mungkin Yesus yang adalah satu pribadi Allah anak, lalu kemudian muncul lagi di dalam rupa burung merpati, lalu kemudian berganti lagi peran sebagai seorang Allah Bapa? Bagaimana mungkin? Karena itu ada 3 pribadi yang tampil pada saat yang bersamaan, dan itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, mungkin teman-teman masih bingung bagaimana mungkin ada 3 pribadi tetapi satu. Saya akan jelaskan kepada teman-teman tentang konsep esa atau esa di dalam Perjanjian Lama. Kata esa di dalam Perjanjian Lama itu adalah kata yang unik, ya, karena kata itu menggunakan 2 jenis kata. Yang pertama adalah yakid, atau artinya satu numerik, sedangkan kata kedua adalah ehad, yaitu satu kesatuan. Saya berikan contoh. Di dalam Bilangan 13 ayat 23, di situ dikatakan, ketika 12 pengintai itu sampai ke lembah Eskol, lalu dipotong mereka 1 cabang dengan setandan buah anggur.
setandan. Setandan itu berarti satu kumpulan buah anggur. Perhatikan teman-teman, kata setandan ini yang digunakan di dalam bagian ini menggunakan kata ehad. Kata ehad, ya. Nah, ini adalah kata yang menggambarkan tentang kumpulan atau unity, kesatuan dari beberapa unit. Nah, kata itulah yang dipakai di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Ulangan pasal 6 ayat 4, itu dasar yang seringkali dipakai untuk menggambarkan Allah itu satu. Nah, kata Esa di sini menggunakan kata Ehad. Kata Ehad ini seperti yang tadi itu adalah satu kesatuan sebenarnya. Nah, satu kesatuan ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata heis. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, di situ Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kata satu ini adalah kata satu yang sama yang dipakai dalam bahasa Ibrani ehad. Dan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, di situ Yesus mengatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau. Perhatikan ketika Yesus berkata supaya mereka semua menjadi satu, semua ini siapa? Mereka semua ini adalah orang percaya yang percaya akan kepada Yesus. Nah, masalahnya adalah kalau satu ini adalah satu numerik, maka kita semua yang ada dalam persekutuan Oikumene Gloria ini pun harus cuma jadi satu. Satu siapa? Ya satu orang. Tidak boleh ada satu yang lain. Sehingga kata satu ini adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan kesatuan atau ehad tadi. Jadi kita semua masing-masing meskipun berbeda-beda, ada yang mungkin di dalam persekutuan Gloria ini marga Sinaga, ada yang marganya mungkin Simamora, ya. Ada yang marganya Simanjuntak, ada yang marganya mungkin Purba, mungkin ada yang marganya saya tiba-tiba nggak tahu marga Gultom mungkin ya. Meskipun beda-beda, tetapi kita ini satu kesatuan. Itulah yang menjadi doa Yesus sebagai gambaran dari Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, jadi bagaimana teman-teman menggambarkan Tritunggal atau Trinitas? Kita mengerti tadi kesimpulannya, berarti kata Tritunggal, Trinitas, itu ketika dikatakan Allah itu Esa. Esa itu tidak berarti Esa numerik, tetapi Esa secara unity. Bukan unit, tetapi unity. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan Trinitas itu seperti misalnya pohon. Pohon itu punya akar, punya batang, punya daun. Allah itu begitu. Allah satu tetapi ada batangnya, ya, ada akarnya, ada daunnya, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ilustrasi ini nggak terlalu tepat sebenarnya kalau kita berusaha mau menjelaskan kepada orang, ya. Karena ini seperti Allah dibagi tiga, ya. Padahal Allah itu sekali lagi satu hakikat tetapi tiga pribadi berbeda. Tiga pribadi yang berbeda. Atau ada yang mengatakan ilustrasinya seperti yang tadi, ya. Seperti seorang yang punya tiga peran, itu pun tidak tepat. Itu ilustrasi yang tidak tepat. Nah, sebenarnya ilustrasi seperti itulah yang dilawan oleh tulisan yang tadi itu. Tulisan yang tadi kita baca di depan yang tadi bikin pusing itu. Itu sebenarnya adalah sebuah ajaran yang bernama Sabellianism atau modalisme yang pada saat itu ditentang oleh pengajaran Bapak Gereja, ya. Ini adalah tulisan dari Irenaeus yang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga ketika kita melihat Allah kita itu tiga pribadi satu kesatuan, apa sih maksudnya satu kesatuan? Satu kesatuan itu maksudnya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pikirannya sama, perasaannya sama, dan kehendaknya juga sama. Mereka tidak pernah bertentangan satu sama yang lain. Apa sih masalah dari tidak kesatuan? Masalahnya apa? Masalahnya adalah perpecahan, betul tidak? Masalah dari tidak bersatu itu adalah perpecahan, segmented, atau tersekat-sekat. Nah, tetapi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak mengalaminya. Mereka punya satu pikiran, satu perasaan, dan satu kehendak. Lalu kemudian orang bertanya begini, loh kalau begitu orang Kristen menyembah banyak Tuhan dong, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begini, maksud menyembah banyak Tuhan apa? Politeis. Saya tunjukkan, apa sih politeis?
Politeis itu seperti misalnya dewa. Dewa Zeus dalam mitologi Yunani, dewa Ares misalnya, Poseidon misalnya, Hades misalnya. Ini adalah dewa-dewa yang masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya ego, masing-masing punya pikiran, dan kita sering kali menemukan dalam cerita mitologi di mana dewa dan dewa saling bersaing, saling berantem satu sama lain, saling curiga, saling iri. Itu namanya tidak kesatuan. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen lain. Kekristenan tidak menyembah banyak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya satu. Bapa tidak pernah iri dengan Yesus. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan Yesus. Yesus tidak pernah melawan kehendak Bapa. Perhatikan itu baik-baik. Lah, bagaimana dengan Yesus yang berdoa bahwa bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi waktu di Getsemani? Justru itu menunjukkan bagaimana Yesus itu menunjukkan keteladanan kepada kita, bagaimana menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Bukan berarti kehendak Yesus lain, bukan. Kita tahu mengerti kisah itu dari pergumulan Yesus untuk menanggung dosa manusia, dan itu sangat berat. Tetapi Yesus mempunyai satu kerinduan mempunyai satu kehendak yang sama dengan Bapa. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Sehingga Kristen itu tidak menyembah banyak Tuhan. Kristen itu tidak politeis. Tuhan kita adalah 3 pribadi dan 1 kesatuan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau gitu bagaimana caranya menjelaskan lebih mudah Allah Tritunggal itu seperti apa? Menurut saya, ilustrasi yang paling bagus menggambarkan Allah Tritunggal itu adalah pernikahan. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu daging. Pertanyaan kita adalah, waktu Yesus bilang demikian mereka bukan lagi 2 tetapi 1, emangnya orang tua atau suami dan istri itu 2 atau 1? Kita mengatakan, oh mereka itu 2, laki-laki dan perempuan. Dua yang berbeda, 2 pribadi yang berbeda. Tetapi Alkitab mengatakan mereka itu 2 atau 1? 1. 2 tetapi 1. 2 pribadi tetapi 1 apa? 1 kesatuan di dalam ikatan pernikahan. Artinya, mereka itu meskipun 2 pribadi berbeda, tetapi mereka tetap 1 di hadapan Tuhan. 1 kesatuan. Nah, inilah ilustrasi yang paling benar menggambarkan Allah Tritunggal menurut saya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus 3 pribadi tetapi 1 kesatuan. Sehingga pernikahan yang sejati adalah pernikahan yang mencontoh Allah Tritunggal. Ini konsep ini dalam banget sebenarnya. Maksudnya apa? Maksudnya pernikahan yang sejati itu seharusnya mencontoh Allah Trinitas yang tidak pernah mengutamakan ego pribadi, yang berdoa atau mempunyai mentalitas seperti Yesus. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Dalam pernikahan tentu sebenarnya adalah ikatan antara Tuhan, suami dan istri. Jadi bukan kehendak suami atau kehendak istri yang diutamakan, tetapi kehendak Allah di dalam keluarga. Jadi sebenarnya pernikahan yang benar adalah pernikahan yang mencontoh kesatuan dari Allah Tritunggal. Dan ilustrasi kedua yang menurut saya menggambarkan Allah Tritunggal adalah kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus. Seperti doa Yesus mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Itu adalah sebuah pernyataan bagaimana Yesus mengatakan kepada gerejanya, bersatulah seperti aku dan Bapa adalah satu. Tetapi hari ini yang kita saksikan apa? Yang hari ini kita saksikan adalah masing-masing lebih mengutamakan egonya. Masing-masing lebih mengutamakan dirinya. Masing-masing lebih mengutamakan kepentingannya atau kepentingan kelompok, bukan kepentingan bersama atau kepentingannya Tuhan. Kalau kita menyembah Allah Tritunggal, maka pastikan bahwa dalam hidup kita sama-sama merendahkan diri dan bersatu. Tapi kalau kita suka bertikai, suka berselisih paham, suka cari gara-gara, suka gosipin orang, kita harus dipertanyakan, apakah sungguh-sungguh kita menyembah Allah Trinitas? Ataukah jangan-jangan sebenarnya kita tidak kenal Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So, demikian pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan di waktu yang juga singkat ini, teman-teman. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kesulitan untuk mengerti. Teman-teman mungkin bisa mengontak saya
melalui Instagram atau melalui email saya ya, atau juga bisa catch up di channel YouTube saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu supaya pembahasan yang singkat dan sederhana ini menolong kami semua untuk semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengasihi Engkau, mengenal Engkau, Tuhan, dan Juru Selamat kami lebih dan lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga Tuhan tolong kita semua. God bless you. Bagaimana teman-teman untuk pengisian kali ini? Sangat memberkati bukan? Karena itu jika teman-teman semuanya terberkati melalui video ini, boleh bagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya supaya mereka juga boleh terberkati melalui video ini. Semoga melalui pengisian kali ini, iman kita boleh semakin ditumbuhkan dan pengetahuan kita mengenai Allah Tritunggal boleh semakin benar. Nah, jika teman-teman masih memiliki pertanyaan dan kebingungan, boleh sampaikan pertanyaan di kolom komentar agar nanti pembicara kita boleh membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe channel Kebaktian Ekumenik Gereja agar teman-teman sekalian tidak kelewatan video-video berikutnya. Dan saya juga mendorong teman-teman untuk mampir ke channel pembicara kita. Silahkan tonton video-videonya dan subscribe juga agar teman-teman semuanya boleh terberkati melalui video-video beliau. Sampai di sini pengisian kita dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.